Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan cawapresnya Muhaimin Iskandar berkampanye di sejumlah daerah di Jawa Timur. Anies berdialog sambil minum kopi bersama warga di Ponorogo, sementara Muhaimin ikut panen raya bersama para petani di Madiun. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Ponorogo, Jawa Timur. Anies dan istrinya Ferry Farhati mengawali pagi dengan menyapa para pedagang di Pasar Legi dan berdialog bersama warga sambil minum kopi. Anies juga menikmati jajanan tradisional Jedah Bakar. Anies mengaku sering berkunjung ke Ponorogo karena memiliki hubungan dekat dengan salah satu perintis pondok pesantren di Ponorogo. Anies pun yakin akan memenangi suara masyarakat Ponorogo di Pilpres 2024. Saya kebetulan kewarisan sebuah joglo peninggalan dari Mbah Besari, dan itulah yang kemudian membawa kami sering bolak-balik ke Ponorogo karena pertama berinteraksi dengan duriatnya, turunannya, kemudian yang kedua nanti akan ada pembukaan tempat untuk display barang-barang kebudayaan. Jadi kami di sini merasa bersyukur betul seperti dapat rumah kedua. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengunjungi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Muhaimin mengikuti panen raya padi bersama para petani di desa Sukorejo. Muhaimin juga berdialog sambil makan siang bersama para petani. Sejumlah petani pun menyampaikan keluhannya soal pengairan lahan sawah yang terkendala, serta sulitnya mencari BBM jenis solar sebagai bahan bakar diesel pompa air. Dari Ponorogo dan Madiun, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam rangka menghadiri konser Indonesia Maju. Kehadiran Gibran disambut meriah oleh ribuan pendukung. Gibran Rakabuming Raka menghadiri konser Indonesia Maju di Waterpark Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hadiran Gibran disambut meriah oleh massa pendukung yang sudah menunggu. Tiba di atas panggung, Gibran sempat menyapa warga kota Kupang dan memberikan ucapan selamat Natal. Usai memberikan sambutan, Gibran yang didampingi istri dan kader muda Partai Golkar langsung turun meninjau sejumlah UMKM sebelum meninggalkan lokasi konser. Terima kasih sekali, ini luar biasa warga Kupang. Makasih ya. Pokoknya hari ini yang tertib, kita nikmati konser malam ini ya. Pokoknya yang tertib semua. Gibran bersama rombongan kembali ke bandara dan melanjutkan kampanye ke Labuan Bajo. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, tim iNews melaporkan. Dalam kampanyenya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan memudahkan penyaluran bantuan untuk masyarakat melalui program KTP Sakti. Sementara cawapresnya Mahfud MD berjanji akan menghapus utang seluruh nelayan dan petani di Indonesia yang mencapai 786 miliar rupiah. Itu jangan lupa coblos nomor 3 karena semua yang baik itu adalah nomor 3. Meski di bawah teriknya matahari, ribuan warga di Boyolali, Jawa Tengah tetap antusias menyambut calon presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo sekaligus mendukung program KTP Sakti. Melalui KTP Sakti, Ganjar akan memetakan seluruh kebutuhan masyarakat secara lebih transparan dan jelas melalui satu sumber data, yakni kartu tanda penduduk. Selain itu, Ganjar menegaskan KTP Sakti akan memudahkan pemetaan kebutuhan masyarakat seperti bantuan kesehatan, pendidikan, program keluarga sejahtera, atau bantuan sosial lainnya. Setelah kita berkeliling ke banyak tempat, ternyata banyak sekali komplain dari masyarakat soal siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan. Lalu terjadi kecemburuan dan akhirnya orang bicara tidak tepat sasaran. Maka kalau selama ini sudah banyak bantuan, terus kemudian masing-masing direpresentasikan dengan satu kartu, sekarang akan kita jadikan satu hanya dengan KTP. Saya kira dengan KTP Sakti ini, profil masing-masing penduduk yang ada di Indonesia sudah kita ketahui. Mana
yang miskin mesti dapat bantuan apa, mana yang profesi apa mesti mendapatkan bantuan apa, apakah itu buruh, apakah itu petani seperti tadi, sehingga satu data Indonesia melalui KTP Sakti ini sebenarnya bisa kita turunkan menjadi alat untuk menyalurkan program-program agar tepat sasaran. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berjanji akan menghapus utang para nelayan dan petani di Indonesia. Utang nelayan dan petani akibat kredit macet itu mencapai total 786 miliar rupiah. Menurut Mahfud, banyak nelayan dan petani yang tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya karena mempunyai tanggungan utang. Hutang petani dan nelayan itu jumlahnya hanya 725 miliar. Itu kecil dibandingkan dengan hasil rampasan terhadap korupsi yang sekarang jumlahnya sudah mencapai ratusan triliun. Kalau cuma diambil di bawah 1 triliun untuk melunasi hutang petani, asal nanti diproses secara sah dan pemerintah yang baru nanti akan membuat proses itu menjadi sah. Di akhir kampanye, Mahfud MD mengungkap keyakinannya bahwa Ganjar Mahfud akan menang di Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku optimis hadapi debat ketiga pada 7 Januari 2024 mendatang. Ganjar mengatakan dirinya sudah diberi berbagai masukan dari tim pemenangan dan Komisi 1 DPR terkait dengan pertahanan alutsista hingga organisasi dunia. Tim terus menerus, jadi banyak sekali masukan dari Komisi 1, ada problem pertahanan, ya, ada problem alutsista, ada problem organisasi dunia yang kita ikuti, mungkin ASEAN, PBB, terus kemudian kita di G20, G7 gitu ya. Ini contoh-contoh relasi-relasi ekonomi yang ada, tapi ada problem perbatasan, ya, ada problem perang, bagaimana menempatkan Indonesia, ada problem pengungsi seperti hari ini yang ada. Jadi banyak sekali sih tema-temanya dan sudah disiapkan insya Allah. Presiden Joko Widodo berpesan kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pemilu serentak 2024 secara jujur dan adil. Presiden juga meminta KPU betul-betul netral dalam penyelenggaraan pemilu 2024. KPU juga betul-betul netral. Tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja. Ini bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai. Ya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan. Ini yang harus sekali lagi kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita. Jelang malam tahun baru, kepadatan masih terjadi di Stasiun Senen Jakarta dan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Informasinya usai jeda.